Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa hadir dalam sesi berikutnya, yaitu sesi ke-6 seperti biasa akan menyampaikan tentang komunikasi pengasuhan yang akan disampaikan nanti oleh Bu Aisopiati sebagai presenter dan dipandu oleh moderator Bu Dedeh Diana Andiani. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan persilahkan Ibu Dede Diana Andiani sebagai moderator untuk memandu kegiatan kita kali ini. Disilahkan. Terima kasih Bu Iis. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam, selamat berjumpa Bapak Ibu semua. Hari ini Rabu 15 April 2020 kita akan segera mengikuti pemaparan dari Ibu Aisopiati SPDI. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Yang halo pada malam ini sampai kurang lebih 1 jam ke depan akan memandu ibu-ibu semua sebagai moderator. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan ibu presenter kita. Beliau bernama Ibu Aisopiati SPDI. Beliau seorang praktisi asal dari Ciamis. Demikian sekilas tentang profil Ibu Aisopiati SPDI. Materi aplikasi dalam pengasuhan. Begitu ya Bu? Ya. Komunikasi dalam pengasuhan itu selainnya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, supaya kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar, kita buat kesepakatan dulu ya Bu ya. Kurang lebih 40 menit diisi dengan pemaparan dari pemateri, kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi atau bertanya jawab. Baiklah Ibu Bapak semua, untuk mengefisiensikan waktu kepada Ibu Aisopiati, saya perkenankan untuk memaparkan materi. Silakan Bu Ais. Oke, sebentar. Harus saya kasihkan dulu ke Ibu Ai. Saya persilakan Bu Ai, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu Ai. Ibu, suaranya lancar nggak Bu? Lancar. Memang asal Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu host dan Ibu moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Aisopiati dari Ciamis akan memaparkan tentang komunikasi dalam pengasuhan anak usia. Sebelumnya saya akan cek dulu ini suara bagus Wis? Bagus, soalnya barusan waktu Bu Dede agak tersendat-sendat gitu. Mudah-mudahan sekarang bagus. Pak. Ya. Bu Is? Ya. Sip. Ya. Kadiona kakuping direkam. Coba untuk memaparkan tentang komunikasi dalam pengasuhan anak. Tujuannya yaitu untuk
memahami dan mengembangkan komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini itu adalah tujuan umumnya. Dan ada tujuan khusus. Pertama, mengetahui dan memahami komunikasi anak. Kemudian mengetahui dan memahami hakikat komunikasi efektif, mengetahui dan memahami upaya peningkatan komunikasi, kemudian mengetahui dan memahami pola asuh, mengetahui dan memahami macam-macam pola asuh, mengetahui dalam pengetahuan, mengetahui dan memahami teknik berkomunikasi dengan anak sesuai tahapan usia dan kemampuan. Sebelumnya adalah kita telah dulu apakah yang dimaksud dengan komunikasi. Pengertian dari komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian. Tentu saja kalau kita berbicara tentang komunikasi itu ada dua orang atau tidak hanya satu orang. Kemudian proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami hal yang sedang dikomunikasikan. Tapi dapat juga diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Terdapat istilah yang menjadi prasyarat utama yaitu interaksi. Interaksi bertujuan mendapatkan makna yang sama-sama dimengerti oleh pihak yang berkomunikasi. Ini menurut Cohen pada tahun 1994 dan Burn et Gal pada tahun 1990. Kemudian keterampilan berbahasa ini akan muncul dari mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan menggambar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bahasa? Pengertian bahasa, bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan berpikir. Bahasa merupakan rangkaian bunyi yang mengembangkan pikiran, perasaan, dan sikap manusia. Bagi anak, adalah komunikasi untuk menyampaikan keinginan, pikiran, dan permintaannya. Karena kita sedang membahas tentang komunikasi dalam terhadap jadi di sini ada prinsip pembelajaran bahasa untuk anak dan orang dewasa. Prinsip interaksi aktif anak untuk dapat bercakap-cakap satu dengan yang lain kalau orang dewasa memberikan pengalaman pada anak dalam menggunakan bahasa yang tepat. Kemudian teori dari nativistik dan teori nativistik dari ini perkembangan bahasa anak ditentukan oleh lingkungan semata, tidak ditentukan oleh lingkungan semata. Faktor genetik sangat menentukan perkembangan bahasa anak. Bahasa tidak ada di dalam diri anak dan dipengaruhi oleh kematangan fisik anak, misalnya kematangan organ-organ. Ini adalah membuktikan itu adalah unik. Kemudian kita akan ke pokok bahasa yaitu teknik berkomunikasi dengan anak. Tentu saja di sini dengan anak usia dini. Pertama, tidak cara tergesa-gesa. Kepada anak usia dini tidak cara dengan tergesa-gesa. Karena kemampuan anak menangkap pesan masih terbatas. Juga dapat memberikan kesempatan pada anak untuk menganalisis. Bila hal tersebut dilakukan, maka anak tidak memahami pesan. Akhirnya orang dewasa menjadi emosi. Jadi lanjut Bu.
Bu Ai suaranya. Bu Ai suaranya. Kemudian memperhatikan perasaan anak, tujuannya membuat saluran emosi anak, kemudian kemampuan bahasa verbal yang lebih tinggi, caranya peka terhadap pesan yang disampaikan anak, jangkau atau pahami perasaan anak, buka komunikasi. Kemudian hindari 12 gaya populer. Nah, di sini ada 12 gaya harus dihindari oleh kita sebagai orang tua terhadap anak terhadap murid anak usia dini. Pertama, perintah. Terlalu sering memerintah itu tidak diperbolehkan ke anak usia dini. Kemudian meremehkan atau menganggap sepele kepada anak. Itu tidak juga harus dihindari oleh kita semuanya. Karena anak usia dini karena peka perasaannya, kita juga sebagai orang dewasa diremehkan tidak perasaan apalagi anak usia dini. Kemudian membandingkan anak usia dini dengan teman yang lainnya sangat tidak diperbolehkan. Kemudian atau memberi label dibangun, sinaun, nah itu tidak boleh juga. Kemudian mengancam, menyindir, menyalahkan, terlalu banyak menasehati, membohongi juga itu tidak diperbolehkan, apalagi disuruh berbohong. Kemudian terlalu banyak menghibur, mengkritik, dan menganalisis. Bila yang 12 gaya populer ini dilakukan, anak tidak percaya pada perasaannya sendiri dan anak akan tidak percaya diri. Dan yang keenam, harus mendengarkan aktif untuk membangun hubungan sosial antara dan membangun percaya diri anak. Selanjutnya yang keenam yaitu tentukan letak salah. Karena tidak semua bantuan bisa diperlukan. Jadi kalau berbicara dengan anak usia dini itu harus tentukan letak masalahnya itu di anak. Kemudian yang terakhir pesan saya. Gunakan pesan saya bertujuan untuk melatih memahami orang lain. Contohnya seperti begini. Bapak atau ibu akan sedih kalau adik makan lari-lari karena bisa terjatuh seperti itu. Ya kan? Hindari mengabarkan orang tua jika hanya perilaku yang negatif. Batasi waktu dan menjaga pembicaraan tetap fokus. Manfaatkan teknologi berkomunikasi. Itu mungkin yang saya paparkan tentang komunikasi dalam pengasuhan terhadap anak. Paling inti dalam memberikan komunikasi dengan anak usia dini dan ada 12 gaya pikir yang harus dihindari dalam berkomunikasi dengan anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang manfaat bagi saya pribadi, khususnya umumnya bagi kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahannya, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bu Dedeh lanjut. Bu Dedeh. Silakan Bu Dedeh. Bu Dedeh kemananya? Oke. Kalau begitu saya harus mengambil alih lagi. 469303. Oke. Terima kasih Bu
Ai atas paparannya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu. Sebenarnya ilmunya sudah kita miliki semua. Tinggal kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang teori dengan praktek patojaiyah, bahasa Perancis nama. Selanjutnya kita persilahkan para peserta yang akan menyampaikan sharing informasi, pengalaman, pertanyaan, pernyataan, mangga. Siapa yang akan bertanya ya? Menambahkan. Boleh. Menambah pusing. Bu Ai, saya kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Berdasarkan pengalaman, kira-kira kebanyakan orang tua gampang nggak ya komunikasi dengan anak? Apa Bu? Apakah kebanyakan orang tua mudah berkomunikasi dengan anak? Kalau dianggap mudah ya mudah, dianggap susah juga susah. Jadi kita sebetulnya harus banyak memahami anak, bukan anak yang memahami kita gitu. Iya. Kalau menurut saya gitu. Jadi Sip. sebetulnya cara-cara yang tadi telah saya paparkan itu sebetulnya hal yang sangat luar biasa susahnya. Karena apalagi yang 12 kata populer itu, gaya populer yang 12 gaya populer itu sebetulnya itu adalah perbuatan kita sehari-hari terhadap anak gitu Bu. Jadi disebut susah-susah, disebut mudah. Tapi kita harus berpikir positif. Jadi saya yang bicara. Berpikir positif, maksudnya sharingnya. Berpikir positifnya gini. Otak adalah magnet bagi seluruh alam. Jika kita berkata susah, maka otak akan memprogram susah. Jadi, nah, eta positive thinking. Bisa cek. Ya, ada yang bertanya. Siapakah? Bu Siti ya? Assalamualaikum. Ya. Iya. Ini mau bertanya Bu ya, tadi tersinggung dengan 12 apa? Gaya 12 gaya itu gaya populer itu. Iya emang kebanyakan kita ya terutama para ibu ya apa istilahnya susah gitu ya Bu ya menghindari 12, salah satu dari 12 itu. Apalagi saya kan anak 4 laki-laki semua dan intinya apalagi yang ke-1 itu kan SMP ya. Jadi kadang ada hal-hal yang bikin kita kesel gitu ya. Otomatis amarah istilahnya kekesalan kita itu langsung tanpa kita sadar meludak ke anak gitu ya. Jadi tapi kadang kita juga setelah sadar gitu minta maaf ke anak bahwa tadi keadaannya begini. Gimana Bu tips dari Ibu gitu ya, apalagi Ibu kan sering menghadapi anak-anak itu Bu ya, bagaimana memotivasi diri agar ketika anak berbuat salah atau apa istilahnya yang kita tidak senangi itu menahan kesabaran. Tipsnya bagaimana gitu aja. Terima kasih Bu. Ya Bu Ai silakan. Iya, berarti Ibu Yani ya. Bu Yani, saya juga sebetulnya masih punya balita Bu. Balita, masih punya anak kecil. Kejadian-kejadian yang seperti itu sebetulnya apalagi yang kalau membahas 12 gaya populer seperti itu sebetulnya tadi saya katakan itu adalah sebetulnya buatan kita sebagai orang tua yang mempunyai anak. Kalau saya ini berbicara karena Ibu tadi menanyakannya soal tips ya Bu ya, menghadapinya gimana gitu. Kalau saya terutama kalau kita berbuat salah kepada anak, saya selalu minta maaf. Kemudian apabila misalkan
Menurut juga saya suka minta maaf. Punten nih orang pengenakan cai, misalkan. Jadi itu akan menjadi pembiasaan buat anak ketika kita salah minta maaf terhadap anak juga akan mencontoh kita seperti kita yang lakukan terhadap beliau. Jadi seperti yang Ibu Dokter kemarin katakan gitu, karena kita orang tua pernah menjadi seorang anak-anak, sedangkan anak-anak tidak pernah merasakan menjadi orang tua, jadi kita harus banyak memahami anak daripada anak memahami kita gitu. Kemudian tadi juga sudah dikatakan juga oleh Bu Dokter bahwa kita harus selalu berpositif thinking terhadap anak-anak. Walaupun menjengkelkan, jangan dianggap menjengkelkan, kita dianggap positif aja, relax saja gitu Bu. Kalau saya seperti itu sih, kalau misalkan punya kesalahan terhadap anak, besok kadang upah menuju lariwe, kadang bulan masalah dan sebagainya. Padahal mah budak teh tina naon, tapi ujug-ujug kita emosi nu ngadadaknya punya. Padahal anak sudah biasa seperti itu, bangunnya biasa, naonnya biasa, tapi ketika kita dalam keadaan yang tidak mood, jadi ya seperti itu. Tapi kita harus segera minta maaf supaya anak tahu bahwa kita itu adalah kesalahan kita terhadap beliau gitu Bu. Ini Bu Dokter yang akan lebih. Terima kasih Bu Yani ya, maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Bu Siti, Bu. Ya, Bu Siti. Selanjutnya Bu Ai ada yang bertanya. Bu Seli, saya mau bertanya, gitu katanya. Oh enggak, tuh Ibu di Tah, Bu Seli udah bersuara. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu host, Ibu Dokter anu parantos masihan buku ka abdi panginten pisan. Terus panginten bade naros ka Ibu pemateri. Kebetulan saya punya 2 jagoan yang luar biasa, insya Allah janten anak anu soleh-soleh sadayana. Amin. Mung ayeuna teh kendalana anak yang besar itu kelas 3 cuma belum genap 9 tahun, baru nanti Juli 9 tahunnya. Terus yang adeknya itu 5 tahun. 5 tahun mau ke 6 tahun. Jaraknya itu 3 tahun ya, antara kakaknya dengan adeknya. Nah, yang jadi kendala yang ingin saya tanyakan solusinya, antara kakak dan adik itu bersaingnya luar biasa. Bersaing dalam hal apapun. Nah, ketika dalam hal positif, tentu itu yang ibu-ibu semua inginkan. Tapi ketika yang negatifnya ya, saya tanda kutip sok karebut wae nanaon teh Bu gitu. Terus akhir-akhirnya ujung-ujungnya pasti gelut gitu. Nah, solusi bagi kita selaku emaknya supaya tidak nah, bagaimana solusinya gitu Bu? Alternatif supaya anak-anak teh merasa saingan gitu. Hatur nuhun Ibu, mudah-mudahan manfaat pisan kan ya ke jawaban. Ya, mangga Bu Ai. Ibu Seli, pertanyaannya memang itu adalah hal yang saya alami juga Bu Dokter. Karena anak saya sama, yang ketiga itu kelas 3 SD. Kemudian adiknya yang kecil itu sama usianya seperti Ibu Seli juga. Jadi yang ditanyakan Bu Seli sebetulnya itu adalah pertanyaan saya juga. Tapi ketika
ketika memang misalkan contoh seperti ini ya Bu Seli, misalkan saya nyuruh kan kebiasaan kalau habis sholat maghrib misalkan ngaji ikro ya tidak di madrasah tapi selalu di rumah. Ketika kakaknya ngaji, adiknya tinggal, kakaknya bilang begini, terus si Nengge tengawas gitu ya. Jadi emang seperti bersaing gitu ya Bu ya, bersaingnya dalam hal yang negatif kalau tadi kata Bu Seli. Tapi ketika kita misalkan abi mah sekieu Bu Seli, anu nyarios teh kakak anu ageng. Kok ama adek abi kanu katilu nyebatna adek. Adek mah da langkung pinter. Jadi tos ageng. Jadi kedah nyontoan KDD gitu kasih neng. Nah, osok kersaeun upami abi lainnya seperti itu. Kemudian misalkan anu payuna kan suka yang papayun-payun kadang punya abi heula ngayu heula atau abi heula gitu. Dalam segala hal seperti itu kaibak-ibak kudu ngahaula nepi payun saha nu bade kabura gitu. Selalu abi mah sakieu upami dinten ayeuna abi nu masih aturan bahwa hari ini yang mandi pertama adiknya dulu. Besok kakaknya, dina ngawas itu gitu, dina ngelihat HP, ya kan ayeuna mah tidak lepas dari memegang gadget ya Bu ya anak-anak, walaupun dilarang, mereka kadang selalu nagih gitu. Karena HP bagian abieun, nah itu juga sama di jadwal, kami abinya seperti itu Bu. Jadi alhamdulillah mereka sudah pada paham lamun adiknya nanti payun oh berarti bagian adik nah upami itu kakakna seperti itu manawi Bu Dokter kumaha eta gili bade nabihan kebiasaan adik gitu. Mangga. Setiap orang tua punya cara, punya feeling. Cuma anak-anak itu, terutama anak balita, mereka memiliki egosentris. Jadi egosentrisnya itu tinggi. Misalnya kakak adik walaupun umurnya 2 tahun 3 tahun berbeda, parebut itu karena mereka meminta perhatian. Jadi egosentris, narsis, irasional, berarti putra ibu teh normal, alhamdulillah. Nah, kebanyakan para orang tua biasana osok kieu kakak mah tos ageng kedah nyontoan, sebenarnya itu kurang anak akan merasa diperlakukan tidak adil. Soalnya mainan, adekna ngarebut mainan nu kakak nate nangis. Terus kata ibu nate, kamu makan udah besar, kasihkan sama adek. Nah itu tidak mendidik yang baik kepada adek. Tapi harus diinformasikan adek itu mainan kakak. Jadi berlaku adil untuk semua anak. Kemudian kalau tadi Bu Ai mengatur anaknya, enjing kakak, ayeuna adek. Nah, sebenarnya untuk manusia masa depan yang mereka memiliki harus memiliki kontrol sendiri, diberi kontrol sendiri, sebenarnya ibu bisa tanya. Ibu bisa memberikan pilihan atau ibu bisa memberikan memberikan kalimat invitasi. Kalimat yang memprovokasi, yang memotivasi. Sekarang hari Senin kakak sekolahnya jauh. Bagaimana kalau kakak yang mandi dulu, Dek? Bagaimana kalau adek mandi dulu? Kira-kira kakak kesiangan nggak? Sebenarnya itu jadi mikir sih. Cuma sok gergeten para ibu teh. Sudah, segitu aja. Sekarang panggungnya Bu Ai. Aduh, saya lupa, mohon maaf. Tadi teh ada ini ya. Berarti solusinya satu menentukan jadwal bergilir ya Bu. Ini pertanyaan Bu Seli. Bagaimana Bu Ai? Jadi Ibu membuat jadwal. Kalau saya gitu Bu selalu membuat jadwal tapi bukan makop gitu. Iya. Begitu tapi sesuai keinginan anak juga. Sip. Kalau kita yang memberi aturan, misalkan sekarang adek, kalau adeknya nggak mau, kalau adek nggak mau ya, cuma ada keadilan di sana gitu. Terus iya. Harmonisan juga ada. Iya. Itu, Bu. Ya, sip.
Siapa lagi yang akan bertanya ya? Oh, koneksi elok Ibu, embol. di dalam ini ya, di dalam 12 gaya populer tadi, ada yang sangat dominan dilaksanakan oleh kita Ya, sebagai orang tua, tentang berbohong Bu, ya, berbohong kepada anak. Seperti ngolo upami ngolo mabu upami di bahasa Sunda namanya. iya, Yuk ibadah heula tanapi sekolah agama heula siswan amun ka pasar tanapi di sana kamu seperti pasti kan suatu saat ketika mereka sudah mandi terus gaya emut karena janji mamah nanya untuk ditagih ya teman. Pas mama nate pada mama ingat bahwa hanya untuk kalau gitu kalau kan budak teh itu hal yang sangat suka kita lakukan itu sebenarnya juga tidak mendidik terhadap anak, malah mendidik anak supaya bisa berbohong. Kan tenang upami di abi ya madu ka aya di desanya kadang ningali mamahna mun aya nu ngajin tukang kindik kitu Bu ataupun cenah mamahna teu aya nuju bobo atau teu aya ka eta teh kan menyuruh anak supaya berbohong. Berarti mendidik anak kalau sudah besar harus berbohong seperti ibunya secara tidak langsung kan mendidik seperti itu. Kemudian ada lagi tentang membanding-bandingkan Bu seperti kata ibu dokter dengan kakaknya atau adik saja itu tidak boleh dibanding-bandingkan apalagi dengan orang lain. Kebanyakan di lembaga PAUD mah kan suka seperti itu ya Bu ya. Misalkan Bu iya biasa, aku itu biasa kan suka seperti itu juga tidak diperbolehkan ya Bu ya untuk anak jadi itu hal yang sering kita lakukan dalam tugas kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik PAUD atau sebagai orang tua yang punya anak usia dini. Eta abi mah itu Bu disayangkan dikhawatirkan mudah-mudahan di baca di kali ini komunikasi masukan utamanya untuk kita bisa menghindari hal-hal seperti itu. sip. Ini ada kedah di share, hehe. Kedah di share nanti ya, di share. Bu moderator mohon maaf diambil alih. Bu moderator siap lanjutkan? Sepertinya itu ya nguir-nguir. Iya Bu ya susah sekali sinyal. Iya. Harus ditangkap eta sisinya. Ada Bu? Sudah ada suaranya? Ya, ada suaranya. Sok Bu, lanjut. Ini loading. Iya. Ya maaf ya Bu semua. Sekarang juga. Wah, agak susah. Jadi kurang bisa menyimak dari tadi. Oh ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pengalaman komunikasi dengan anak. Silakan. Aya nu ngacung teu nya? Let's kita lihat. Oh ya. Bu Ai masih stay tune? Ya. Kita selesai jam berapa? Ada berapa menit lagi Bu Dede? Bu dokter direkam Bu. Kita Ya. selesai 8:30 Bu. Oke. 20 menit lagi Bu. Ya, berapa? 20 menit. Oke. Sambil menunggu mungkin ada teman-teman yang bertanya. Oke, Bu Ai akan menjelaskan sesuatu? Masih berhubungan dengan ini ya Bu? Ya. Bentar Bu. Saya malah lebih fokus ke sini. Oke. Ya. Ya. Mm-mm. Jadi ya enggak sepertinya yang ini sering ya Bu ya membanding-bandingkan. Pemerintah Kemudian juga banyak sering. orang tua.
Oh, pemerintah juga sering ya. Memerintah tanpa mengucapkan maaf. Terima kasih. Ya, dan anak-anak belajar. Oh, begitu ya. Jadi dia tahu bagaimana memerintah orang lain. Harusnya kalau memerintah itu dengan permintaan seperti Saur Abi tadinya Bu Ya. kan mama panggil nasi cair. Berarti kan dengan kata punten, tapi kita menghargai beliau gitu ya Bu. Mengajari anak. Meremeh, kamis masihan remeh katanya. Tapi menyepelekan. Kina-kina budak, naka budak, apa naon itu, padahal yang lebih banyak tahu apa-apa itu adalah. Tapi kita mah sebagai tua kadang suka menyepelekan anak lah, kina-kina payun budak ngobrol berbatu sadaekna itu kadang. Padahal mereka mencontoh apa yang kita lakukan, membandingkan apalagi oleh kita saja sebagai orang dewasa kalau dibandingkan dengan orang lain kita tidak tenang, apalagi anak-anak dibandingkan dengan yang muslim. Bu ya mencat dan melebel. Kadang masih ada orang tua yang memberikan cap terhadap anaknya. Biasa nama si bangor, si bandel dan sebagainya. Kita tahu ucapan adalah doa. Jadi apa yang akan ucapkan itu akan menjadi doa buat anak. Jadi tidak boleh memberi cap. Mengancam itu contohnya kumaha. Awas, lamun teu nurut, awas, lamun teu ibah, kumaha mau diajakan. Awas, lamun teu sakola mau diberi jajan. Padahal akhir-akhir nama kasihan jajan itu termasuk pensiunan tapi ngabohong juga. Sebab pada akhirnya mah kita memberikan uang jajan ke dia menyindir, padahal mah bangor budak teh. Sebab dari kolotot gitu. Nah itu anak bakal tahu. Anu Sunda mah sok kieu. Sok dicanak eta nagera. Jadi sabalikna nya. Sok seepkeun geura. Peupeus geura kitunya. Kemudian menyalahkan, terlalu menasehati juga. Menyalahkan kumaha Bu Ai menyalahkan? Nyalahkan budak padahal makir. Misalkan kan terus dibahas Bu, tidak boleh tergesa-gesa bicara terhadap anak. Ari ieu mah mama teh diwarang tapi anu gancar teh gini nyarios. Kan bisa sabun. Punya naon heuh teh aya titik komaan ka warung tah ai pas salah. Budak pun disalahkeun. Padahal mah salah teh orang tua. Ieu salah kieu itu we kan itu nyalahkeun mah. Atawa terlalu banyak. Misalnya anak jatuh, tuh kata mama juga hati-hati, sok segala wae. Nah, gitunya. Ulah sesapedahan, ulah kitu wae gitu ya. Tuh, cek mamah ge. Tuh cek ibu ge, kami ibunya Bu, ibu guru. Cek ibu ge ulah tataekan jadi lebih. Hati, tabu yang menasehati padahal sebetulnya. Nah, ini dia Bu Ai. Menasehati teh kieu. Anak zaman sekarang apa? Bu Ai? Halo. Anak teh sebenarnya yang paling penting bukan dinasehati tapi diteladani. Jadi dicontohan anak akan lebih ingat perlakuan orang tuanya, apa yang dikatakan orang tuanya daripada apa yang diberikan. Lamun menasehati wae kalah kapusingeun. Ya, seperti itulah. Apalagi kalau yang menasehatinya tidak memberikan contoh yang baik sesuai yang dikatakannya. Lanjut. Dia membohongi, tadi sudah dibahas. Menghibur. Misalnya anak jatuh, sakit, tapi ke orang tua tadi dihibur jagoan gitu, sehingga dia menahan sakit dan tidak
menangis. Atau anak laki-laki, masa anak laki-laki cengeng, jagoan, kamu mah jagoan, padahal dia ingin menangis gitu. Itu teh terbukti bahwa sebagian besar anak yang terkena pedofilia itu anak laki-laki. Kebanyakan anak yang mendapatkan perlakuan keras di luar atau di dalam rumah adalah anak laki-laki. Jadi kadang-kadang orang tua membedakan laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi studinya seperti itu. Jagoan maknya pameget nangis gitu, misalnya. Mengkritik. Kemudian mengkritik, Bu. Mengkritik. Iya, Mengkritik. mengkritik teh Menyalahkan atau beda? beda. Kalau mengkritik mah kia ada ngagambar naon, ngagambar sepeda, maknya sepeda teh gitu. Misalnya teh. Jadi mengkritik, menganalisis teh menguraikan atau hampir mengevaluasinya. Menganalisis teh lamun aya kalepatan kaditu sampai pokok bahasan nu harita dibawa yang kemarin-kemarin oke. Iya. Itu kan ini tuh sebetulnya lakukan sih, mudah-mudahan sekarang bagi saya tidak lagi pernah melakukan hal seperti ini. Iya. Udah, Bu. Ya. Tidak ada yang jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin Bu moderator bisa menyampaikan simpulan. Kamana Bu moderator? Baiklah, kita simpulkan. Nanti setelah kesimpulan, kita tutup sesi tanya jawab sesi kita. Nah, baru bincang-bincang tentang sesuatu sehingga tidak direkam. Oh, ini ada yang mau bertanya. Denia, silakan. Denia. Ibu Denia. Mananya? Ibu Denia. Oke, silakan Bu Denia. Halo. Silakan, Bu. Ya, halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya, begini, Bu. Adik saya yang titip pertanyaan. Dia kan udah punya 2 putri, tapi masih kecil umurnya. Yang pertama sekitar 3 tahun, yang kedua itu sekitar belum ada 1 tahun, Bu. Nah, dia minta tips agar tidak capek atau tidak lelah dalam menjaga kedua putri tersebut, Bu, katanya. Sok, mangga Bu Ai. Tolong diulang, Bu. Ada seorang ibu memiliki 2 putri, dua-duanya balita. Meminta tips, yang satu 3 tahun, yang satunya lagi 1 tahunan. Bagaimana tips agar tidak capek mengasuh keduanya? Gitu ya Bu Denia? Ya, betul, Bu. Ya. Ibu, kalau misalkan minta tips supaya tidak capek, sebetulnya kalau kita melaksanakan pengasuhannya dengan ikhlas, itu tidak akan terasa capek. Karena saya juga sebetulnya waktu anak yang pertama dengan yang kedua itu sama, yang gede 3 tahun, yang kedua sekitar usia 6 bulan. Jadi kalau dianggap capek ya capek, tapi ketika kita keikhlasan kita, kesiapan kita sebagai seorang ibu, resiko seorang ibu yang komo aki mada kenging hoyong-hoyong gak kumpul dari pertama gitu.
Jadi itu saya merasa tidak capek, malahan senang waktu ketika saya mengurus anak yang satu dan kedua, sama bedanya hanya 2 tahun setengah. Malahan abi mah emut Bu. Saya itu ingat ketika saya sedang hamil gede, anak yang kedua, anak saya yang pertama itu selalu minta digendong, diais, ini diais, warna nuju ageng. Tapi saya tidak pernah merasa capek. Nah, kumaha tipsna ikhlas gitu. Ya, ikhlas. Saya ikhlas gitu. Tapi Bu Ai, tapi Bu Ai, orang lain mungkin tidak seperti Bu Ai. Iya. Saya mah modalnya kita Bu ikhlas gitu. Harus ada teknik lain. Mengasuhnya Bu itu teh. Iya. Anu 1 3 tahun, anu 1 1 tahun. Itu kata, da itu capek mah kena ikhlas. Nah, kieu Bu Ai boleh berbagi. Iya. Kieu libatkan si kakak untuk ikut mengasuh adik. Dia akan senang diberi peran. Dek, pangnyandakeun popok ya buat Kak, bawain popok ya buat adek gitu. Kasih peran jadi teh capek teuing. Kadang-kadang ari ibu-ibu capek teh itu bikin stres. Kalau stres bikin anak jadi korban. Jadi nate murang maring anaknya diseuselan ku sabab capek. Jadi ikhlas sih ikhlas. Cuma kalau sudah capek ini bisa naik darah. Jadi harus ada teknik. Salah satunya itu. 1, ikhlas. 2, libatkan kakak dalam mengasuh adik. Mau minta tips nih Bu Ai. Bu Ai ada yang nanya, mau minta tips dan trik untuk ibu yang bekerja. Gimana ya? Karena intensitas ketemunya hanya sebentar, jadi gaya pengasuhan paling banyak dilakukan oleh pengasuh. Ayo, silakan Bu Ai. Pengalamannya. Pengalaman kita Bu. Jadi tentu saja hanya seorang ibu dan hanya seorang pengasuh akan beda. Tipsnya ya Bu ya. Tips semuanya Bu. Tipsnya bagaimana agar pengasuhnya ini jadi pengasuhnya yang lebih dominan mungkin ya karena dititipkan di pengasuh. Tipsnya bagaimana ya? Jadi gaya pengasuhan yang paling banyak tidak dilakukan oleh pengasuhnya. Jadi orang tuanya harus bagaimana menghadapi anaknya gitu Bu. Iya. Itu mungkin kira-kira. Jadi resikonya anak diasuh oleh orang lain itu mungkin tentu saja apalagi yang dominannya oleh pengasuh tentu saja pasti hal-hal yang kadang kita sendiri tidak menginginkan anak seperti itu. Tapi karena yang tadi sudah disampaikan bahwa anak itu hak anak atau kebiasaan itu dipengaruhi oleh lingkungannya, pengaruhi oleh orang sering dekat bersamanya. Terus bagaimana tipsnya? Kumaha Bu tipsnya? Udah mulai anu masih kan penjelasan. Nah, tapi ini sesi kita bersama. Jadi duet, enggak masalah. Itu teh seperti Raja Wali anaknya dititipkan ke ayam. Ketika anak Raja Wali dirami oleh ayam, pas anak Raja Wali lihat, wah itu ada yang terbang, aku ingin terbang. Diam, kamu makan cuma ayam. Jadi banyak orang yang menitipkan orang tuanya itu cerdas, pokoknya smart dan seterusnya. Ketika diasuh oleh orang lain, pengasuhnya pasti akan masuk menjadi jiwanya. Seperti Raja Wali yang menitipkan anaknya
ke ayam. Jadi anaknya tidak akan smart Raja Wali, padahal Raja Wali adalah induknya. Bagaimana caranya? Sekarang mah banyak itu ya, banyak cara. Kalau ingin sukses harus cari cara. Kalau ingin gagal, ya orang gagal ya cari alasan. Da anu. Pertama, orang yang mengasuh anak kita itu harus dikasih ilmu. Jadi sekarang masuk kursus-kursus untuk babysitter. Yang kedua, memilih pengasuh harus benar-benar pengasuh yang cerdas, pengasuh yang sayang anak dan seterusnya, memperlakukan anak dengan baik. Kemudian komunikasi jangan lupa. Jadi sering-sering berkomunikasi, sekarang mah zaman canggih, bisa video call, sering bertanya dan seterusnya. Kalau anaknya semakin besar kan bisa bikin macam papan pengumuman di rumah. Nah, Ibu akan berangkat ke semoga kamu sehat hari ini atau gimana lah. Kalau ada keluhan, jadi anak sama orang tua berkomunikasi dengan bisa pakai WA. Sekarang mah banyak cara. Begitu, Bu. Bu Ai tambahkan ya. Iya, walaupun misalkan ketemunya sebentar, tapi selama kualitas sehari full ditinggal bekerja itu komunikasi kan tidak berhenti gitu. Iya. Jadi insya Allah anak tidak akan terlalu banyak dipengaruhi olehnya ketika orangnya sering berkomunikasi dengan anak walaupun dalam medsos gitu. Oke. Iya. Dalam telepon dan sebagainya. Seperti itu mungkin Bu. Iya, sip. Halo Bu, Waktunya sudah menunjukkan jam 25 ya. Mungkin kita akan segera akan menutup sesi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Tapi kita undang Ibu moderator yang tadi luplep untuk silakan menutup sesi. Bu Dede. Halo, assalamualaikum semuanya. Aduh, maaf Ibu semuanya, jadi terganggu kegiatannya. Gak masalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mau ditutup saja Bu? Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti Ibu aja. Sebelum saya undur diri dari kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama saya memandu kegiatan kami ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf ibu-ibu semua, di sini saya sinyalnya kurang bagus, jadi begitulah, kurang dapat mengikuti. Mohon maaf ya ibu-ibu semuanya. Tapi saya bersama dengan Bunda yang hebat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Mangga silakan diisi. Alhamdulillah, sesi kita kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin.